Shalom dan selamat sore bagi kita semua. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta beserta juga Inang dan Amang Inang Sintua yang menghadiri sermon kita pada sore hari ini. Terlebih dahulu sebelum memulai sermon kita, saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Nurjana Sintia Sihotang. Saya berasal dari Parlitan Humbangan Sundutan. Saya semester 6 Prodi Teologi dari YKN Tarutung. Adapun kehadiran saya di sini pada saat ini untuk memenuhi tugas PPL saya yang berasal dari kampus IAKN Tarutung. Pada kesempatan ini ya Mang Inang, saya akan memimpin sermon kita pada sore hari ini, yaitu sermon untuk Natal Ina yang akan kita laksanakan pada hari mendatang. Jadi Mang Inang, mari kita bekerja sama dan mari kita sama-sama mendengarkan apa yang akan saya sampaikan untuk khotbah kita untuk khotbah yang akan saya khotbahkan untuk Natal Ina mendatang. Saya mohon kerjasamanya karena saya masih baru dalam hal ini, jadi saya mohon bimbingannya terus dari Amang Pendeta dan juga Inang dan juga Amang Inang Sintua yang hadir di tempat ini. Terima kasih. Karena yang akan kita laksanakan itu adalah Natal dan ini juga dalam suasana Natal, jadi untuk di awal sermon kita ini kita terlebih dahulu bernyanyi, yaitu dari Kidung Jemaat nomor 101 Alam Raya Berkumandang. Amang Inang juga bisa melihat pada kertas yang sudah saya bagikan tadi. Berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, daripada sungai tergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Lahir juru selamat, itu berita lagunya, puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Baiklah, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan pertolonganmu yang masih dapat kami rasakan hingga pada sore hari ini kami berkumpul di tempatmu yang kudus ini. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami akan melaksanakan sermon kami bersama dengan Amang dan Inang Pendeta beserta dengan juga Amang Inang Sintua di tempat ini. Tuhan, Kau berkati sermon kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Segala sesuatu yang kami bicarakan di tempat ini kiranya mendapatkan titik temu dan mendapatkan satu tujuan yang pasti, yaitu untuk memberitakan firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau bantu kami, Engkau bimbing kami dalam segala diskusi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah Mangina, kita sampai pada penjelasan khotbah. Adapun tema dari Natal yang akan dilaksanakan pada Natal Ina mendatang, saya sudah bertanya kepada salah satu Ina, yaitu adalah Tuhan Allah mengasihi kaum perempuan. Dan Amang Inang, itu juga lah yang saya buat untuk menjadi tema khotbah pada malam itu. Dan khotbah yang saya sampaikan pada malam itu tertulis dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 33.
Menginang kita bisa membukanya di Alkitab yang kita punya di depan kita masing-masing, atau dalam kertas yang saya sudah bagikan sudah saya terapkan ayat-ayat yang dari khotbah yang akan saya sampaikan ini. Baiklah, saya akan membacakannya. Lukas 1 ayat 26 sampai 33. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu ialah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Demikian firman Tuhan. Baiklah, Manginang, dalam beberapa hari ini saya sudah mencoba menyusun khotbah yang akan saya sampaikan pada Natal tersebut. Jadi Manginang, saya mohon perhatiannya agar nanti di saat diskusi kita bisa mendiskusikan apa yang masih kurang dari khotbah yang akan saya sampaikan. Dari pendahuluan Manginang. Siapakah Maria sehingga malaikat Gabriel menyebutnya sebagai seorang yang dikaruniai Allah atau perempuan yang mendapat kasih karunia dari Allah? Bila kita melihat pada situasi zaman Maria hidup, laki-lakilah yang mendominasi pada saat itu. Kedudukan seorang perempuan sangat terbatas dalam lingkungan adat maupun agama. Hal ini dapat kita lihat dalam surat-surat Paulus yang mengatur kedudukan kaum perempuan di dalam hidup keagamaan. Dan hal ini bisa kita lihat dalam 1 Korintus 14 ayat 34 sampai 35 dan juga 1 Timotius 2 ayat 11 sampai dengan 14. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa begitu rendah dan lemahnya kedudukan kaum perempuan pada zaman itu. Mereka tidak pernah diperhitungkan sama sekali. Dalam situasi seperti itulah Tuhan Allah melalui malaikatnya membawa kabar sukacita bagi dunia melalui seorang perempuan, yaitu Maria. Pada khotbah yang akan saya sampaikan, saya mengambil 3 poin dari ayat tadi. Yaitu yang pertama, kasih karunia Allah kepada kaum perempuan. Tuhan Allah adalah Allah yang maha kuasa. Dialah yang menjadikan seluruh alam semesta. Dengan kuat kuasanya, ia sanggup untuk datang ke dunia ini dengan cara apapun. Seandainya ia hendak datang ke dunia ini dengan cara langsung turun dari tahtanya di sorga, itu bisa saja terjadi. Seandainya ia hendak datang ke dunia tidak dengan jalan dilahirkan, itu juga bisa terjadi, sebab dia maha segalanya. Tetapi mengapa Allah memilih untuk datang ke dunia dengan cara dilahirkan dari rahim seorang perempuan? Nyata sekali bahwa Allah tidak setuju dengan cara-cara kaum laki-laki memperlakukan kaum perempuan dengan semena-mena, yang membelenggu dan meremehkan peranan kaum perempuan dalam gerak hidup sehari-hari. Dipilihnya Maria sebagai ibu dari juru selamat dunia. Seharusnya menyadarkan kaum laki-laki bahwa di mata Allah tidak ada seorang pun yang boleh direndahkan, lebih-lebih kaum perempuan. Sebab melalui rahim seorang perempuanlah Allah datang ke dunia dalam diri Yesus Kristus untuk memberi berkat dan keselamatan bagi seluruh ciptaan. Perempuan menjadi perantara berkat dan keselamatan bagi Allah. Poin yang kedua yaitu kedudukan kaum perempuan pada zaman ini. Pada zaman ini, kedudukan kaum perempuan telah sangat diperhitungkan. Kaum perempuan memiliki peranan yang cukup signifikan, hampir di segala bidang. Di bidang pekerjaan, banyak kaum perempuan yang menduduki posisi yang strategis. Dalam bidang politik dan pemerintahan, ada banyak di antara mereka yang menjadi pemimpin. Dalam bidang adat dan budaya, mereka juga selalu aktif berperan bahkan sampai pada tingkat untuk mengambil keputusan. Dalam bidang keagamaan, para perempuan telah banyak menjadi gembala.
Hal ini menandakan bahwa telah ada penghormatan kaum laki-laki atas peranan kaum perempuan tersebut. Di zaman ini, masyarakat tidak lagi menganggap remeh kedudukan perempuan karena sudah banyak hal yang bisa dibidangi oleh kaum perempuan. Poin yang ketiga yaitu adalah mengasihi mereka yang dikasihi Allah. Sekalipun kedudukan kaum perempuan itu semakin tinggi, bahkan bisa dikatakan mulai sejajar dengan kaum laki-laki, masih banyak kasus-kasus yang terjadi di mana mereka diperlakukan dengan tidak adil. Sering juga kita mendengar dan kita melihat bahwa kaum perempuan menerima tindak kekerasan dalam pekerjaan, kekerasan dalam adat dan budaya, juga kekerasan dalam hidup rumah tangga. Masih sering terlihat dan terdengar melalui media massa tindak kekerasan yang diterima kaum perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga oleh majikannya, baik di dalam maupun di luar negeri. Derita yang dialami oleh pihak perempuan bukan hanya trauma psikis, tetapi juga derita fisik yang cacat seumur hidup. Kaum perempuan seringkali dijadikan objek pelampiasan nafsu birahi oleh pihak laki-laki. Banyaknya kasus-kasus pemerkosaan terhadap perempuan menandakan hal itu. Jarang bahkan tidak pernah terdengar kasus pemerkosaan terhadap laki-laki. Dalam hidup rumah tangga pun, kaum perempuan yang sering menjadi korban. Masih banyak di antara mereka yang diperbudak dalam hal ekonomi, mereka dipaksa atau terpaksa bekerja menjadi tulang punggung keluarga. Diperbudak dalam hal adat, dipaksa atau terpaksa mewakili suami menghadiri upacara adat. Terkhususnya kita di lingkungan kita ini masih banyak orang-orang yang Batak. Jadi banyak terkadang Amang Inang pihak dari suami yang selalu menyuruh Ina untuk pergi melaksanakan adat. Dan juga seringkali diperbudak di tempat tidur, dipaksa atau terpaksa meladeni hasrat suami yang belum tentu didorong oleh rasa cinta. Hal ini disebabkan mungkin pada saat mau memulai pernikahan, pernikahan itu dilaksanakan karena perjodohan, bukan karena berdasarkan cinta. Nah, Amang Ina, adapun refleksi yang saya buat dari khotbah yang sudah saya sampaikan di atas itu, sejak manusia diciptakan, Allah telah menetapkan kedudukan kaum perempuan sebagai mitra atau pasangan dari laki-laki, atau yang sering disebut dengan sepadan dengan laki-laki. Dan Allah menciptakan perempuan itu secara khusus. Perempuan diambil dari tulang rusuk laki-laki. Mengapa Allah memilih tulang rusuk? Agar dekat ke hati untuk dicintai, dekat ke tangan untuk dilindungi, tidak dari tulang tengkorak untuk menjadi penguasa, tidak dari tulang kaki untuk menjadi budak. Nah, Manginang, maksudnya di sini Tuhan mengambil perempuan dari tulang rusuk laki-laki agar dekat ke hati untuk dicintai, untuk disayangi, dekat ke tangan untuk peran sebagai laki-laki melindungi pihak perempuan, bukan dari tulang tengkorak yang bisa membuat laki-laki menjadi penguasa, menjadi orang yang berkuasa terhadap perempuan tersebut, dan juga tidak dari tulang kaki yang membuat pihak perempuan seringkali dijadikan budak. Nah, itulah refleksi yang saya buat dari khotbah yang akan saya sampaikan di Natal Indah mendatang. Baiklah, Manginang, terima kasih atas waktunya pada kesempatan ini, pada sermon kita hari ini, dan juga terima kasih kepada Mang Ina yang telah mendengarkan rincian khotbah yang akan saya sampaikan pada Natal Indah yang akan kita laksanakan mendatang. Jikalau ada saran atau kritik dari apa yang saya sampaikan tadi, Amang Ina bisa memberitahunya kepada saya agar saya memperbaiki khotbah saya, dan pada saat Natal nanti saya bisa menyampaikannya dengan baik. Terima kasih.
Baiklah, Mang terima kasih atas saran, kritik, dan diskusi kita pada sermon kita pada hari ini. Semoga saran dan kritik dari Amang Inang bisa menjadi pelajaran baru bagi saya, bisa saya tambahkan nanti di khotbah yang akan saya sampaikan pada Natal mendatang, agar dalam Natal tersebut kita semakin bisa merasakan sukacita Natal yang luar biasa. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan pada sermon kita pada hari ini. Terima kasih kepada Mang Pendeta, Inang Ina, kepada Mang Inang Sintua, karena telah memberikan waktu yang sangat luar biasa pada sermon kita pada sore hari ini di tempat yang luar biasa ini. Baiklah, untuk menutup sermon kita ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali mengucap syukur atas berkat-Mu yang dapat kami rasakan hingga pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang Engkau telah memberkati sermon kami mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya apa yang kami diskusikan pada sermon ini bisa hamba-Mu sampaikan pada hari H dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan apa yang kami diskusikan pada hari ini. Tuhan Yesus, kepada Amang Pendeta dan beserta Inang dan beserta Amang Inang Sintua yang hadir pada sermon kali ini, Kau yang selalu memberikan berkat pada mereka, Kau yang selalu memberkati pelayanan mereka dalam segala tantangan dan rintangan. Kau bantu mereka, Tuhan Yesus, beserta keluarga juga. Kau selalu memberikan kesehatan dan panjang umur. Tuhan Yesus, saat sebentar kami akan berpisah dari rumah-Mu yang kudus ini. Kau berkati kami selalu, agar di hari-hari mendatang kami dapat melakukan sermon kami lagi, dan kami bisa berjumpa dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom bagi kita semua, selamat sore dan terima kasih.